Empet-empetan udah mbak. Mau numpang tahu bulat. Iya. Ya kan kita sambil beli lah. Kenyang makan tahu. Tungguin mbak Anggi mau. Halo teman-teman, kali ini kami akan melakukan pendakian ke Gunung Merbabu via Selo. Dan sebelumnya kami menyewa kendaraan dari Yogyakarta, tujuannya sampai base camp. Tapi sopirnya nggak berani nih naik sampai ke base camp. Jadinya kayak gini nih, ngos-ngosan. Tanjakannya lumayan juga ini, mana bawa barang. Dan pendakian menuju Merbabu kan dikenal tidak ada air ya. Jadinya kita udah air banyak banget ini di dalam carrier. Aduh, keselak lagi. Tuh lihat, belum sampai base camp aja kami udah ngos-ngosan kayak gini. Udah panas, nanjak banget jalannya. Wah, luar biasa tuh sopir. Aku duga ya kayak gini. Oh no ya. Bu apa-apa bu? Validasi bookingnya di sini. Iya. Nanti kertasnya tadi ditaruh sana ya? Itu ini. Sudah dipoto. Sudah. Sudah dicek di bawah, Mbak? Oh ya. Oh, online nih tiket online. 10.000 per kepala tuh. Sebelumnya kami telah melakukan registrasi online dan membayar Rp20.000 per hari dan Rp30.000 untuk hari libur. Itu hitungannya masing-masing ya. Jadi kalau 2 hari dikalikan 2, lalu ditambah lagi untuk biaya camping Rp5.000 per orang, dan di sini kami diminta kembali membayar Rp10.000 masing-masingnya. Katanya sih untuk biaya base camp. Tadi di base camp barang-barang kami telah dilakukan pengecekan dan apa-apa yang dilarang seperti tisu basah dan yang lainnya tidak kami bawa dan kami titipkan ke base camp. Nah, di atas sana ada satu kantor lagi untuk dilakukan pendataan ulang terkait rombongan pendaki, dan ketua rombongan diwajibkan untuk menyimpan kartu identitasnya yang dapat dibawa kembali keesokan harinya, dan kantor ini tutup pukul 5 sore ya. Jadi para pendaki diwajibkan sudah sampai di bawah sebelum pukul 5. Nah, ini dapat dilihat nih ada jalur peta untuk pendakian mulai dari pos 1 sampai ke puncak. Estimasinya kira-kira dari base camp sampai ke puncak itu 7 jam. Nah, di pos ini nanti kita akan dicek nih pada saat pulang, sampah-sampahnya sesuai nggak dengan checklist pada saat pendakian. Jika tidak sesuai akan dikenakan denda, bahkan puntung rokok pun katanya akan dihitung. Nah, ini kami sudah mulai pendakian. Bisa dilihat ya, jalurnya masih landai. Dan syukurnya tadi malam itu hujan, jadi ini tanahnya kan kayak gini ya. Kebayang kalau misalkan tidak hujan, debunya lumayan juga ini. Saat ini kami berada di ketinggian kira-kira 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan ini untuk di awal pendakian jalurnya masih cukup terbuka ya, jadi lumayan agak kerasa panasnya. Nah, untuk teman-teman yang naik ke Merbabu atau ke gunung lainnya, jangan lupa pakai sunblock ya, jangan kayak saya sekarang, terbakar nanti ini mukanya. Wah, di depan udah kelihatan tuh mulai rimbun. Nah, cukup bersemangat juga nih untuk cepet-cepet nyampe ke depan. Terus ditambah tuh lihat pemandangan di sebelah kanan, indah ya.
Jadi kalau keterangan di pos dari base camp sampai ke pos 1 itu memerlukan waktu kira-kira 1,5 jam atau jaraknya 1,6 kilo. Nah di Merbabu ini kan dikenal ya banyak patok-patok, jadi kita nggak perlu sering-sering lihat GPS atau map ya, udah berapa jauh kita jalan, karena kita ngitung dari patoknya aja. Per patok kira-kira jaraknya 100 meter, itu cukup jelas. Ini masih menuju pos 1. Jalurnya cukup landai sih. Ya tetap ada nanjaknya, tapi nggak banget gitu loh. Jadi nggak langsung bikin ngos-ngosan. Hitung-hitung pemanasan. Nanti kan di depan banyak ya tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Bahkan ya pakai tali-tali gitu. Pendakian ke Merbabu kali ini saya ditemani oleh teman-teman, yang 2 dari Yogyakarta, 1 dari Salatiga, 2 lainnya dari Surabaya. Saya dan sepupu saya tentunya dari Jakarta. Meeting point kami di Yogyakarta, kecuali teman kami yang dari Salatiga langsung ketemu di base camp. Kami dari Jogja kan berenam. Dan kami tadi menyewa mobil dari Jogja sampai ke base camp Selo itu Rp500.000 biayanya, dibagi 6 masih cukup murah lah ya. Dan besok juga akan dijemput kembali dari base camp sampai ke Jogja, biayanya sama Rp500.000 juga dibagi 6. Ya masih terjangkau ya. Ini masih menuju pos 2 dan sepi banget, syahdu banget suasananya. Tanpa terasa, kami sudah berjalan sejauh 1,3 km. Dan ini kira-kira 1 jam perjalanan ya. Tahu dari mana sudah 1,3? Kami lihat dari patok-patok yang terpancang di sepanjang jalur. Ini jalurnya mulai nanjak, tapi landai, tapi nanjak. Ya jadinya agak ngos-ngosan juga ini.
udah mulai kedengeran tuh suara-suara pendaki di atas. Kayaknya udah deket tempat istirahat mungkin ya. Boleh tekniknya, monggo. Ini teman saya nggak percaya kalau di atas udah dekat pos 1 karena dia nggak pernah lihat saya buka-buka GPS. Dua patok lagi. Emang tahu Iya. dari mana? Itu tulisan di sana 1,6. Patoknya yang besi merah itu. Iya. Kayaknya ada di sini. Enggak. Ada patok lagi nggak di situ? 1,15, 16. Pos 1 tuh 16,6. Jadi patoknya 16 kan? Saya hitungin ini. Tuh, yang putih itu Mas Bud. Iya, di depan deket Rini. Itu 15 berarti. Sampai 16. Ini teman saya Mas Bud udah pengen cepet-cepet nyampe pos 1. Ya karena dia bawa tenda nih buat kami berlima. Kebayang sih karirnya beratnya kayak apa. Ditambah lagi dia bawa air buat dirinya sendiri. Wah, saya tahu sih itu pasti berat banget. Udah kelihatan tuh patok ke-16, berarti di depan udah pos 1. Oh, ini motor sampai sini. Nah, buat teman-teman yang pengen nggak capek kayak kami, menghemat waktu perjalanan sampai kira-kira 1,5 jam kurang lah, bisa nih naik ojek sampai sini. Biayanya kalau nggak salah 50.000. Di pos 1 ini kami istirahat lumayan lah, 30 menit kurang lebih, sebelum melanjutkan ke pos 2. Perjalanan menuju pos 2 ini belum apa-apa udah turun batu-batuan yang kayak gini nih. Ya lumayan juga, agak-agak tegang dikit. Kita coba sepatu baru. Ya, test drive. Yalah. Kalau dipleset beli lagi berarti. Anti slip. Tuh, 2 hari. Bisa nggak? Anti kepleset itu. Iya kan? Kalau kepleset berarti nggak cocok ini. Beli lagi. Bisa mas. Syukurnya hari ini cerah banget. Padahal tadi malam hujan ya lumayan deres.
Tapi beruntung sih buat kami, hujan tadi malam bikin jalur jadi nggak berdebu kok. Saya menikmati banget. Ya rimbun, terus sepi, enak banget. Ngelihatnya juga enak. Nah, begitu ngelihat tanjakan gini, wah mulai shock juga. Mulai dari pos 2 ini, tanjakannya ya luar biasa lah. Banyak banget ini tanjakan yang pakai tali-tali gini. Artinya kan ini lumayan licin atau terjal ya. Coba ini sekarang giliran saya, kuat nggak?
Sekarang mulai deh landai lagi, ya lumayan, narik napas lagi. Nah, tapi saya tahu kok di depan banyak itu tanjakan-tanjakan yang kayak tadi, bahkan mungkin lebih terjal. Setelah kira-kira berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di pos persimpangan Macan. Ini ketinggiannya di 2240 mdpl. Kami di sini istirahat dulu sebentar sambil menunggu teman-teman yang masih di bawah. Nah, nanti untuk ke pos 3 itu mengarah ke jalur kanan. Setelah istirahat tadi dan formasi lengkap kembali, kami melanjutkan perjalanan lagi nih. Nah, di sini treknya mulai nanjak-nanjak lagi, bebatuan dan banyak tali-tali juga nih. Oke. Sini aja, Mbak. Ya sono, masih tapi ceknya. Hati-hati. Udah nggak bisa naik. Tinggi banget tadi, Rin. Tinggi. Ini megang ini kameraku. Alasan aja. Sini aja dah. Gua mah. Iya, iya. Aja. Kalau kesini aja, ay. Nah, kan mulai lagi nih trek-trek dengan tali kayak gini. Setelah ini kami tidak membawa banyak dokumentasi karena kawan kami mengalami cedera. Ya, Mas Budi kakinya mulai kram, kemudian bengkak juga, jadi kami banyak jalan pelan, menunggu, dan kemudian juga ya memberikan obat juga. Jadi mohon maaf dokumentasinya kami tidak cukup lengkap ya sampai pos 3. Rencananya kami akan camp di Sabana 1, tapi karena kondisi dan keadaan akhirnya kami harus memilih untuk ngecamp di pos 3 saja. Ini kami sampai di pos 3 mendirikan 2 tenda dan saya sempat berkeliling-keliling sebentar sebelum akhirnya istirahat dan masuk ke tenda. Kira-kira pukul 4 kurang kami mencoba untuk summit dan ini sudah sampai di Sabana 1.
yang mencoba summit tidak semua ya, istrinya Mas Ato dan Mas Budi yang memang ada cedera nggak ikut summit. Kalau istrinya Mas Ato itu karena tiba-tiba sakit. Cakep ya pemandangannya, itu Gunung Merapi ada di belakang. Dan ini masih menuju pos 5 atau Sabana 2. Ya mungkin setengah jam lah. Ini kondisi di Sabana 2 atau di pos 5. Kira-kira 1 jam perjalanan dari pos 4 atau Sabana 1. Nah, kami selama perjalanan tadi tidak mengambil gambar atau dokumentasi karena jalurnya yang sulit ya. Ya lebih mengutamakan keselamatan diri sendiri dulu lah. Karena begitu untuk naiknya itu harus pegangan tali, kemudian jalurnya terjal banget. Ya ditambah juga ya kondisinya lumayan sih agak penuh, banyak pendaki lain juga yang mencoba untuk summit. Nah, kira-kira antara 40 menit atau 50 menitan lah kami sampai di artefak Kenteng Songo ini ya. Ya, di sini kami berhenti dulu sebentar, melihat-lihat dan juga menikmati pemandangan di sekitar. Setelah menempuh perjalanan 1 jam dari artefak tadi, kami ini hampir mencapai puncak triangulasi. Lagi-lagi kami mohon maaf karena tidak mengambil dokumentasi selama kami menuju jalur puncak ini. Karena ya itu tadi, jalurnya cukup terjal dan berat. Ditambah lagi ya kami harus pegangan dan juga harus mengatur keseimbangan di antara bebatuan yang memang cukup terjal tadi. Ini kami akan mencapai puncak triangulasi. Ya, puncak Merbabu kan ada 7 ya. Pertapaan, Watu Tulis, Geger Sapi, Syarif, Ondorante, kemudian Kenteng Songo, dan ini triangulasi. Puncak triangulasi adalah merupakan puncak yang tertinggi kalau nggak salah ya. Ya, kami hanya bisa mencapai 2 puncak saja kayaknya, triangulasi dan Kenteng Songo, karena ya kedua puncak ini cukup berdekatan. Tuh lihat, ramai banget itu yang udah nyampe puncak. Wah, bahkan sampai antri mau foto. Ini ada kok tulisannya. Nah, dari sisi sini kita bisa ngelihat puncak-puncak gunung yang lain. Ada Gunung Ungaran, Andong, Sindoro, Sumbing, Telomoyo, Prau.
Nah, kalau dari sisi sini kita bisa ngelihat Gunung Merapi dan juga Gunung Lawu tuh di kejauhan. Setelah puas di puncak triangulasi tadi, kira-kira kita jalan ya nggak sampai 10 menit, ini sudah mau mencapai puncak Kenteng Songo. Ya, lihat nih, jalannya juga nggak terlalu terjal sih, ya landai, nanjak-nanjak dikit, turun, nanjak dikit. Ternyata di sini lebih ramai dari yang tadi ya. Wah, lihat tuh, bahkan banyak orang nih yang lagi bikin konten. Ramai banget. Tuh, teman-teman bisa lihat kan puncak-puncak gunung yang lain, kelihatan juga dari puncak Kenteng Songo ini. Wah, cakep banget ya. Mana cuaca cerah kayak gini, langit biru. Oh, indahnya. Sama kayak di puncak triangulasi tadi, untuk mau foto di plakatnya antrinya lebih panjang malah. Ya, udahlah, kita turun aja deh. Ini nih jalur menuju turun, cakep banget kan? Tuh lihat pemandangannya, wah keren banget. Ya tadi kami memang tidak sempat mengambil dokumentasi pada saat naik. Ya selain ngap-ngapan juga beberapa jalur kan terjal banget ya. Setelah ini jalurnya terjal juga nih. Ya terima kasih ya untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Ya sampai jumpa di pendakian selanjutnya dan rencananya kami akan mengulangi lagi untuk naik ke Merbabu tapi via Swanting atau Tekelan. Tunggu video kami ya.